lagi di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Iya. Kita ungkap ya cerita hati yang tadi terputus. Gimana tadi Pak Hasan yang itu nggak boleh? Itu tuh apa tuh Pak? Istri saya selalu pesan, ya mau kemana saja boleh, satu jangan nambah lagi katanya. Biar agak lebih jelas itu Nambah apa ya Pak? Dia selalu kalau kumpul dengan para penghafal Al-Quran, dia selalu minta doa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Itu aja selalu. Istiqomah enggak Ibu? Ya, Istiqomah. pokoknya itu aja yang disampaikan. Soalnya istiqomahnya Akbar beda Pak. Apa itu Pak? Istri 3 dikontrakin rumah. Gitu. Itu saya tahu arahnya. Tapi meeting pointnya di mana Pak? Saya biasa keluarga kumpul. Stay-nya di mana? Ya di mana aja, nggak harus. Jadi- Jadi kalau ada ini, misalnya saya harus ke Palembang, dia kosong dia ke Palembang, kemana aja sih? Nilai yang paling apa yang untuk mengikat itu semuanya apa Pak? Bisa saling Ya percaya trust saja sih, Trust. kepercayaan. Dan kita intinya kan selalu mengingatkan ya untuk selalu ibadah. soal ibadah. Jadi Bapak galak nggak sih Pak kalau ngajarin anak-anak di rumah? enggak, saya nggak pernah galak kok. Gayanya Bapak kalau mendidik anak itu seperti apa? Saya selalu begini ya, saya ajak bicara. Saya dulu panggil, saya jelasin apa yang kurang, saya selalu bicara. Tapi kalau nggak dengar, ya agak marah juga kadang-kadang kan. Ya, tapi saya bersyukur ya anak saya itu nggak macam-macam lah. Kalau kasih uang tuh memang pengeluaran uangnya tertata ya, tercatat. Nggak ada yang luar biasa. Nah, sekarang saya sudah kasihkan usaha dia. Kemarin saya belikan perusahaan yang rugi ya. Saya ini perusahaan rugi, kamu kelola. Alhamdulillah sudah jalan 6 bulan, sekarang udah bagus. Dan kelihatannya udah bisa gaji karyawan 30-an ya. Dan sudah bisa menggaji diri dia juga. Nah, itu satu kebanggaan Ya. tersendiri lah bahwa anak kita itu kita ajarkan dan dia bisa mendengarkan dan dia bisa melaksanakan dengan baik. Itu Iya. yang membuat kita Bapak bangga, mendidik senang. anaknya memberikan suatu proses kehidupan bahwa dia juga harus memanage kehidupan sendiri, kerja keras gitu lah sampai akhirnya insya Allah dia berhasil. Betul. Kalau saya melihat dari perjalanan kehidupannya Bapak juga semuanya berproses. Mulai dari Bapak PNS seperti tadi yang Bapak sampaikan, kemudian di BUMN Bapak pindah, lalu kemudian Bapak loncat ke dalam arena politik yang lebih besar hingga mencapai puncak karir. Iya. Apa yang membuat Bapak lebih tertarik untuk terjun di dunia politik? Ya sebetulnya tidak ada cita-cita ya, tidak ada cita-cita, tidak punya pendidikan politik, tidak punya pengalaman politik. Tapi saya melihat partai politik itu sangat powerful. Manakala waktu saya diangkat jadi direktur utama di Badan Usaha Milik Negara, politik itu dengan sangat ya mudahnya ya bisa mengintervensi, memasukkan orang yang tidak capable, yang bisa membawa perusahaan itu bermasalah. Nah itu terjadilah perlawanan di sana. Ya. Dan pada saat itu Bapak cukup keras ya, Oh, saya sehingga sangat sampai keras. diberitakan bahwa Bapak melakukan penyelamatan terhadap BUMN. Iya betul. Jadi kebetulan perusahaan yang saya naungi selama itu kan masuk ke BPPN karena krisis ya tahun Ya. 98. Begitu saya diangkat jadi direktur, perusahaan itu kita selamatkan. Begitu selamat ada politik mau masuk, sangat kencang sekali dan menuduh kita korup dan sebagainya. Padahal kita ketua masjid ya, malu juga ngurus anak-anak yatim, masa kita asal dari korupsi kita bagikan ke anak-anak yatim kan nggak lucu kan. Dan disitulah ada perlawanan hati. Kemudian saya berpikir ini kalau durian nggak bisa ya dilawan dengan pepaya misalnya kan. Durian harus dengan durian gitu kan, dibenturkan. Maka politik tuh harus dilawan dengan politik. Nah maka saya mulai melihat partai-partai yang kira-kira cocok ya. Paling nyaman dalam posisi apa Pak? Nyaman dalam menghadapi menjalaninya itu di PNS-nya, di anggota BUMN-nya, ketua ya, jadi direktur. DPR, disorot di mana-mana itu. Dan bahkan Bapak juga pernah ini kan ya Pak, diberitakan secara kontroversial karena Bapak ini ceplas-ceplos gitu ya. Enak Kalau kok, memberikan pendapat itu langsung aja gitu. Itu kan dari hati keluar, Dari nggak hati. perlu dipikir direkayasa kan.
Orang yang berpikir lurus itu kan apa yang di hati keluarin aja. Iya. Maka Iya. dibilang ceplas-ceplos. Ceplos-ceplos. Saya Ada- aja sempat kena Pak itu. Ada Kor- orang yang nggak Iya. suka, ya Iya. Langsung. biasa-biasa saja, Iya. nggak Iya. ada masalah kok. Yang penting niatnya baik ya. Mm-mm. Nah yang jelas ya, saya tuh selalu menikmatin apa yang saya jalanin. Menikmati dalam arti kata saya syukuri. Makanya selalu nikmat itu ditambah oleh Allah. Saya selalu syukuri. Ya. Saya tidak pernah tidak mensyukuri apapun posisi saya. Tuh. Nah itu Kunci. yang Saya saya juga jalankan. mensyukuri walaupun saya sendiri ya. Iya disyukuri, nanti akan ditambah. Itu. Saya juga mensyukuri, istri satu saya syukuri Pak. Itu. Nanti Maksudnya ngarepin nambah. Nah tambah nikmatnya. Oh, ini tapi kalau berbicara tentang masalah syukur ini, Wi. Tadi kan seperti Bapak yang Iya. sampaikan, ketika kita bersyukur, kemudian insya Allah akan ditambah nikmat oleh Allah. Yang di situ di la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Dari pola bahasanya saja itu kalau kita belajar ilmu mantik, kalau kamu bersyukur ditambah, kalau kamu tidak bersyukur harusnya dikurangi. Begitu kan, Bu? Tapi enggak. Untuk pentingnya rasa syukur itu, kalau kamu syukur akan ditambah nikmatnya, tapi kalau kamu kufur azabnya sangat pedih. Artinya apa? Satu, nikmat apapun kalau disyukuri ternyata membawa sesuatu yang menjadi nilai tambah pada diri kita. Tapi nikmat apapun kalau nggak disyukuri itu menjadi azab yang pedih bagi kita. Bu, ada orang yang menyesal kenapa dulu jadi menteri. Seandainya saya nggak jadi menteri, mungkin saya sekarang enak. Gara-gara jadi menteri, saya sekarang di Salemba, saya sekarang di disekolahin gitu semuanya. Ada Bu, ada yang nyesal kenapa dulu jadi anggota dewan sehingga saya terkena itu semuanya. Kenapa saya dulu jadi itu semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya apapun yang ada. Ibu syukuri yang ada ini. Sampai mengatakan di dalam pepatah Arab itu dari hadis disarikan ikna bil qalil ya'ti kal kasir. Kalau orang itu bisa menikmati yang sedikit nanti akan datang kepada dia yang lebih banyak. Kalau yang sedikit saja nggak bisa disyukuri, bagaimana Allah akan memberikan amanah yang lebih besar. Nah itu pembelajaran yang paling penting. Dan saya lihat Pak Marzuki itu orang yang cukup low profile. Saya senang pembelajarannya. Dihantam sana sini, cuman kalau tenang. Jadi lagi ya, Pak Marzuki. Selain satu ini tetap bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita Berkesan di hati.